ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sundari, karya Sabina Salsabila dan Anissa Rizky Rahmawati. Dahulu kala, di tanah Pasundan yang permai, berdirilah sebuah kerajaan bernama Salakanagara, dipimpin oleh raja yang bijak bernama Prabu Mulasara. Kerajaan ini tersohor dengan masyarakatnya yang makmur dan tanahnya yang subur. Prabu Mulasara dan istrinya, Dewi Riri, memiliki seorang putri bernama Putri Sundari. Namun, saat masih kecil, Sundari sudah ditinggal sang ibu untuk selamanya. Meski begitu, Sundari tetap tumbuh menjadi gadis yang cantik, mandiri, rajin, dan amat pemberani. Sebelum matahari menampakkan diri, Sundari selalu memulai hari dengan bermunajat. Dengan ramah dan ceria, ia tak segan menyapa seluruh penghuni istana. Sarapan pagi bersama ayahnya, lantas pergi berlatih memanah di halaman belakang. Menjelang siang, Sundari akan belajar, kemudian bermain bersama teman-temannya. Namun, saat usia Sundari menginjak 15 tahun, musibah paceklik menimpa kerajaan Salakanagara. Sungai sebagai penghidupan warga mengering, pepohonan mulai merangas kehausan, tanah yang gembur menjadi tandus, bahkan sumber pangan pun ikut terancam gagal panen yang tak terhindarkan. Suatu hari, Prabu dikejutkan dengan kedatangan beberapa warga yang menghampiri kediamannya. Anakku sudah 2 hari tidak makan. Air di rumah mengering. Bahkan untuk memasak pun tak ada. Seolah bergiliran, para rakyat berbondong-bondong menghampiri kepada sang raja. Wahai Gusti Prabu, ternak kami mati, tanaman kami layu, anak-anak kami menangis kehausan. Benar Gusti Prabu, bagaimana nasib rakyatku ini? Wahai Gusti Prabu, di utara sana ada seorang rakyat yang telah gugur. Dia berjuang mencari makanan dan minumannya untuk keluarganya yang kehausan dan kelaparan. Mendengar itu, Prabu termenung memikirkan nasib rakyatnya. Rakyatku sungguh amat menderita. Bawa, siapkan keretaku. Malam ini, aku akan mencari bantuan dari kerajaan yang lain. Sundari, ayah titipkan kerajaan ini padamu. Sundari mengangguk. Baik, ayah. Satu purnama berlalu, sang raja kembali. Prabu Mulasara datang dengan kabar yang menyedihkan. Aku gagal. Kerajaan lain pun dalam kondisi yang sama. Bagaimana nasib rakyatku ini? Badan yang sepuh, serta pemikiran dan hati yang tidak lagi utuh, membuat Prabu Mulasara akhirnya runtuh. Dalam kelemahan itu, ia memanggil sang putri dan berkata lirih. Mungkin usia ayah tidak akan lama lagi. Ayah titipkan kerajaan ini padamu. Jadilah pemimpin yang baik. Sundari mengangguk. Tentu ayah. Pagi harinya, Prabu Mulasara berpulang setelah berjuang sekuat tenaga. Senandung kesedihan bergema dari setiap sudut Salakanagara. Namun, Sundari tidak punya cukup waktu untuk berduka. Dia harus segera bangkit dan menolong rakyatnya. 1 bulan setelah Prabu Mulasara pergi, Sundari bermimpi. Ia bertemu dengan seorang pria paruh baya. Nah, air tidak selamanya berasal dari bumi. Kadang ia berasal
Sundari menemukan batu yang muncul di mimpinya. Dengan susah payah, Sundari mencabut dan mengangkat kayu tersebut sampai energinya habis. Sundari akhirnya menangis karena merasa usahanya tak membuahkan hasil. Ayah, maafkan aku. Aku gagal menjaga dan melindungi rakyatku. Duh, Gusti, bila harus ada yang kukorbankan, biarlah aku yang menghadapinya. Saat kesadaran Sundari melemah, dengan air mata yang masih bercucuran, lubang kecil yang berhasil dibuatnya tiba-tiba mengeluarkan air. Perlahan, cipratan air tersebut semakin lama semakin deras hingga membentuk kehidupan baru, mengalir ke sawah, sungai, dan ladang yang tandus. Bumi Salakanagara kembali bernapas. Namun sejak hari itu, Sundari tak pernah kembali lagi. Bukit Sunyi itu kini menjadi saksi pengorbanan seorang putri terhadap bangsanya. Mereka percaya bahwa air yang mengalir dari celah batu tersebut merupakan air mata sang putri yang rela berkorban untuk rakyatnya. Maka mereka menyebut